Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, mohon maaf saya belum bisa memberikan pemaparan materi secara langsung dikarenakan saya ada keperluan sehingga saya cuti untuk 1 minggu ke depan ini ya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya di sini kita ada di pertemuan ke-8 dan untuk absensinya nanti saya atur untuk masuk semua ya di sini. Nah, di pertemuan ke-8 di sini silakan teman-teman tetap bekerja sesuai dengan kelompoknya, boleh bekerja dimanapun, misalkan oh mau rundingan dimanapun, di kelas boleh, dimanapun boleh silakan ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya penerapan header dan juga footer dari project yang telah teman-teman dapatkan di sini ya. Nah, pertama teman-teman harus mendownload terkait Elementor Pro yang telah saya berikan di Drive ya. Sudah saya share nanti di grup, teman-teman dapat download di grup Elementor Pro-nya, silahkan di-download terlebih dahulu. Kemarin sudah selesai, teman-teman instalasi untuk WordPress-nya sudah jalan semua dan insya Allah sudah bisa digunakan. Nah, oke, di pertemuan hari ini saya akan melanjutkan untuk pembuatan header maupun footer-nya di sini. Nah, oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, yang pertama, teman-teman silahkan cari Laragon-nya terlebih dahulu. Ya, yang pertama cari file Laragon. Nah, selanjutnya silakan start all di sini. Pilih start all terlebih dahulu. Nah, pilih start all. Pokoknya kalau ada untuk apa konfirmasi secara apa hmm, terminal dan sebagainya teman-teman oke saja. Nah, ini nanti akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Nah, ini artinya teman-teman sudah berhasil jalan ya. Nah, silakan kalau sudah teman-teman klikkan webnya saja, klik di web di sini start page ya, start page saja. Nanti akan diarahkan ke halaman Laragon. Nah, ini halaman Laragon yang telah teman-teman aktifkan. Ya. Selanjutnya silakan diganti di sini dari localhost, disamakan saja dari localhost, terus teman-teman slash tambah slash WordPress tambah slash biar apa? Biar bisa login ya. WP admin, WP slash WP slash admin. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan untuk log masuk. Silakan diinputkan sesuai dengan NIM-nya. Bukan NIM-nya, tapi kemarin kita sepakati untuk username-nya itu ada admin. Dan untuk sandinya itu ada admin hanya besar 123 bintang. Oke, silakan log masuk. Kalau sudah di log masuk, teman-teman masuk ke halaman seperti ini. Ya, di dashboard ini. Artinya teman-teman sudah sesuai ya sama arahan yang telah saya berikan ya. Teman-teman sudah masuk ke halaman dashboardnya. Silakan klik kanan pada halaman ini, halaman apa namanya, halaman di nama produknya. Teman-teman klik kanan. Nanti ini merupakan halaman dari teman-teman ya. Ini halaman awal di teman-teman ya. Nah, kita rencana mau buat header terlebih dahulu atau bagian atasnya terlebih dahulu. Nah, hal yang kita butuhkan pertama, silakan teman-teman, ini Elementor ada dua, yang pertama free, yang kedua pro. Yang free kita harus install di bagian plugin, tapi kalau yang pro teman-teman sudah tinggal eh, unggah saja, ya tinggal diunggah saja. Nah, oke kita ke plugin terlebih dahulu. Nah, sebelum ke plugin, saya sarankan untuk mengganti temanya. Nah, silahkan teman-teman tambah tema, pilih tambah tema. Ya, tambah tema, cari 2021. Nah, yang dicari di sini ada 21. Nah, seperti ini. Silakan aktifkan yang ini supaya bisa kompatibel dengan WordPress yang telah atau Elementor yang telah kita sajikan. 2021. Oke. Nah, nanti diaktifkan, pokoknya ditinjau, aktifkan langsung diaktifkan pakai 2021 ya. Setelah itu, ya kalau sudah aktif, teman-teman silahkan ke plugin. Nah, teman-teman silakan ke plugin, ya halamannya seperti ini, ya halaman pluginnya.
Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan plugin. Nah, klik tambahkan plugin. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan cari plugin Elementor. Nah, ini yang free. Kalau teman-teman yang free, silahkan download saja di plugin. Tapi kalau yang pro, nanti tinggal unggah. Ya, jadi tinggal unggah kalau pro. Nah, kalau yang free, tinggal download saja di pluginnya. Nah, install sekarang, klik install sekarang. Oke, tinggal tunggu memang agak lama, teman-teman. Ya. Tunggu dulu, nanti kalau pemasangannya gagal, silakan diulangin lagi ya. Kalau pemasangannya gagal, silakan nanti diulangin lagi karena pemasangan ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, silakan ditunggu dulu sampai pemasangannya berhasil. Karena elemen-elemen ini yang nanti teman-teman pakai ya. Nah, ini sudah terpasang berhasil nih ya. Kalau sudah terpasang berhasil, silakan aktifkan. Nah, klik aktifkan. Nah, oke, sudah aktif di sini. Tetapi di sini aktifnya dengan versi yang paling update. Kalau kita kembali ke versi yang update di sini, ya ini tidak sesuai dengan Elementor Pro yang kita miliki. Karena kita miliki Elementor Pro itu ada di 3.32, 3.28.3. Artinya apa? Elementor free-nya harus di bawah Elementor ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini di downgrade dengan cara silakan klik Elementor, pilih perkakas. Nah, setelah klik perkakas, teman-teman pilih yang kontrol versi. Nah, oke, selanjutnya pilih versi yang 3.28, 3.28.0. Nah, install ulang, silakan install ulang. Nah, ini dikembalikan lagi ke Elementor yang terdahulu. Kita tunggu dulu sampai proses ini selesai. Ditunggu dulu sampai proses ini selesai. Memang memakan agak banyak waktu, ya. Nah, ini hampir selesai nih. Nah, kalau seperti ini artinya plugin sudah berhasil dipasang, ya, dengan versi yang lama. Kembali ke plugin, silakan klik kembali ke plugin supaya bisa kembali ke plugin. Nah, ini merupakan tampilan plugin yang sudah di downgrade. Tetapi jangan aktifkan pembayaran otomatis, jangan. Biarin seperti ini saja, dibiarkan saja ya. Jadi seperti ini dibiarkan saja ya. Selanjutnya kita unggah ya, tambahkan plugin yang telah kita download tadi yang ada di Drive. Klik unggah. Nah, klik unggah. Oke, klik di sini. Nah, oke, langsung install saja.
Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, silahkan aktifkan. Ya, artinya Elementor Pro sudah aktif nih, karena kita mengacu pada apa? Mengacu pada nomor seriesnya supaya bisa kompatibel. Ya, karena kalau kita masangnya yang series terbaru, otomatis belum ada yang ini yang sudah bisa digunakan dengan bebas ya, karena yang terbaru ya tetap berbayar dan itu harganya pun lumayan ya. Jadinya kita pakai yang versi di bawahnya saja. Kita tunggu dulu sampai proses ini selesai. Nah, oke, artinya di sini Elementor Pro sudah terpasang, Free pun sudah terpasang. Nah, kita siap bikin headernya, header maupun footernya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat header maupun footer, yang paling pertama kita klik ialah silakan ke template. Ya, ke template, pilih Theme Builder. Kalau di dalam bahasa Indonesia, pembuat tema. Ya, nah, klik pembuat tema. Nah, nanti teman-teman akan memasuki halaman seperti ini. Ya. Nah, halaman-halaman seperti ini saya hapus-hapus saja biar kelihatan ini, biar kelihatan ini terbaru. Ya. Kalau kalian pasti nanti kosong ya hasilnya. Nah, halamannya kosong seperti ini. Kalau di header ya, kalau di header kosong seperti ini, selanjutnya gimana? Silahkan klik Add New. Akan Add New, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, oke. Nah, oke, ini ada beberapa yang bisa disisipkan dan cukup lumayan banyak. Kita bisa memilih headernya tanpa kita harus bikin dari awal. Ya, nah ini keuntungannya. Nah, ini mungkin perbedaannya yang nanti akan teman-teman terima. Ya, ini perbedaannya. Saya berikan catatan di sini. Nah, nah, oke. Apabila waktu install Elementor diminta untuk konfir konfigurasi atau menghubungkan dengan email atau Gmail, silakan dihubungkan, dihubungkan. Ya. Atau create account, create account untuk untuk menikmati fasilitas Elementor. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada arahan untuk konfirmasi atau konfigurasi menggunakan email, login menggunakan email, silakan teman-teman login menggunakan email, login menggunakan Gmailnya masing-masing boleh ya karena itu legal resmi dari Elementor ya sehingga data kalian juga terjaga. Oke. Atau kalau belum punya akun silakan create account ya. Saya menyarankan untuk create account kenapa? Karena teman-teman pasti belum pernah mempunyai akunnya. Ya langsung create account saja ya untuk menghubungkan. Setelah menghubungkan, teman-teman nanti akan menerima ya pustaka seperti ini ya. Nah, pustaka-pustaka ini bisa teman-teman ambil nih ya. Tergantung teman-teman sukanya yang mana. Ya, kalau saya misalkan saya suka pengen pakai yang ini. Nah, karena bentuknya simpel dan elegan, saya sisipkan. Nah, kita tunggu-tunggu dulu. Nah, maka akan terlihat di sini ya. Maka akan terlihat di sini.
Nah, ini menunya. Ya, ini nanti menu yang akan tampil. Ini logonya, ya. Nah, ini nomor teleponnya. Ini bisa diganti gak, Pak? Bisa banget, ya. Ini bisa diganti. Pak, saya ingin ini diganti menjadi logo atau menjadi berupa sosial media. Silakan teman-teman ganti lewat di sini. Nah, klik di sini. Klik. Nah, cari widgetnya di sini. Sosial media ini sudah ada. Nah, kita ganti ke sini sosial media. Des. Nah, otomatis akan ke sana. Ini saya nggak perlu nih, saya hapus saja. Klik delete. Klik ini dulu baru delete. Nah, oke. Selanjutnya di sini sosial medianya saya inginnya saya ganti menjadi WhatsApp, terus mungkin Instagram dan juga YouTube. Nah, bisa. Ini saya ganti menjadi WhatsApp. Silakan pilih logo WhatsApp. Nah, cari aja WhatsApp. Nah, sudah ada. Nah, klik. Terus tambahkan, nah dia akan berlogo otomatis warna hijau. Nah, ini saya ingin menjadi, saya ganti menjadi Telegram. Nah, udah ganti jadi Telegram. Kalau mau ngasih tautan di sini, kalau WA kan seperti ini, wa.me, ya, kan lengkapnya, ya, HTTPS, ya, selanjutnya sini TTPS, ya, WA, saya kopas tadi di sini saja, ya, HTTPS, WA, wa.me. Ya, selanjutnya 62815759467172. Misalkan ini pakai nomor saya, berarti ini nanti akan masuk ke nomor saya kalau sudah diklik, ya, mengarahnya ke WA nomor saya. Nah, ini YouTube sudah benar, saya sudah ada WhatsApp, Telegram, dan juga YouTube. Ini YouTube-nya saya ganti menjadi Instagram. Saya ganti menjadi Instagram. Ya, sudah. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini kok kotak ya, kurang seni. Saya pengennya saya ganti. Nah, misalkan jadi circle, saya circle di sini, circle ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini sudah ada circle ini. Oh, ukurannya masih terlalu besar nih, kurang kecil dikit. Silakan ke gaya. Nah, pilih ukuran di sini. Teman-teman dapat manipulasi ukurannya. Pengen ukurannya berapa nih? Nah, saya pengen ukurannya mungkin 18 sudah cukup ya. Nah, selanjutnya pengen ada untuk radiusnya mungkin kurang nih, ya, itu bisa ditambahkan di sini. Misalkan kurang ini, kurang apa namanya, kurang bulat, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, oke, saya ini terlalu di tengah, pengennya ke kiri. Nah, bisa ditambahkan ke sini ke kiri. Ya, ini nanti ada menu. Ini nanti kita pertemuan selanjutnya. Ya, nah sudah ada. Oh Pak, saya ingin mengubah latar belakang yang ada di sini. Oh, bisa banget ya. Klik di sini, ya. Pilih gaya. Ya, nah ini sudah ada warnanya, bisa kalian ubah ya. Misalkan di sini warnanya ingin saya ubah, nah, seperti ini. Bisa, warnanya bisa berubah. Nah, oke, seperti ini saja biar lebih kelihatan kalem. Nah, oke, saja logo ini gambar Beyond. Nah, ini bisa diganti nggak Pak? Bisa banget ya. Ini saya coba ganti logo estetik. Ya, misalkan logo yang simple dan estetik, ini saya pakai yang ini coba. Oke, saya save dulu. Ya, saya save di sini. Selanjutnya, kalau sudah saya save, ya, kalau sudah saya save, saya masuk ke sini, saya gantilah logonya. Ya, sampai tunggu sampai ini prosesnya selesai, terupload selesai, silakan klik pilih. Nah, maka logonya akan berganti. Ya, nah kalau usahakan logonya yang bagus, jangan yang ada ininya, backgroundnya kalau bisa ini transparan ya, biar lebih bagus. Nah, ini ukurannya penuh nih, lah lebarnya ini segini, saya mau kecilkan lagi, bisa ya. Nah, tak sesuaikan lebarnya sama yang ada. Nah, kalau sudah, silakan pilih kalau mau logonya mau di tengah. Nah, diatur di tengah seperti ini. Oke. Nah, ini header secara simpel nih. Jadi ini headernya nih. Nah, dan jangan lupa kalau mau menerbitkan header, silakan klik terbitkan.
Ya. Selanjutnya add kondisi, pilih kondisinya, pilih enter site, selanjutnya close and save. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, ini header kita ya, header kita sudah ada nih di sini. Ini karena belum ada menunya, makanya belum terlihat ya. Kita coba ganti ke Dium. Harusnya berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh berarti gambarnya yang harus diturunkan. Nah, berarti gambarnya yang harus diturunkan karena ini range-nya besar ya. Nah, oke. Udah nih, logo selesai nih, header selesai nih ya. Selanjutnya kita ke footer ya. Udah ada dapat atasnya, kita bikin bawahnya sekarang. Nah, kita bikin bawahnya. Kita tinggal tunggu dulu. Kembali ke theme builder. Ya, kembali ke tema builder. Nah, ke pembuat tema. Selanjutnya kalau sudah ke pembuat tema di sini, karena ini headernya sudah jadi nih, ya, kita bikinnya ke footer sekalian, ya. Footer, klik footernya. Nah, no font templates ya. Nah, want to create one. Nah, silakan klik add new. Nah, create add new. Nah, ini juga nanti kalau teman-teman sudah login atau akunnya sudah terhubung dengan Elementor, maka akan dapat akses free-nya. Ya, kalau belum terhubung nanti diminta untuk membuat secara mandiri. Tapi kalau sudah terhubung, teman-teman nggak perlu membuat secara mandiri. Ya, bisa memanfaatkan resource yang sudah ada. Nah, nah, di sini blok-bloknya sudah ada nih. Nah, kita bisa manfaatkan apa yang kita pengen. Ya, nah, kan pengen ada bentuknya apa, ini di sini sudah tersedia semua, dan teman-teman bisa memanfaatkan hasil-hasil ini. Sehingga hasilnya bisa diperoleh dengan maksimal. Oke, karena saya pengennya, ya, saya pakainya Beyond ini tadi biar simple. Nah, saya sisipkan. Nah, sini headernya sudah ada dan ini footernya sudah dibikin ya secara otomatis. Nah, oke ini sudah tersedia, ini juga sudah ada. Nah, oke ini sudah ada eh, apa bagian-bagiannya. Misalkan teman-teman nggak serak nih dengan footer ini, teman-teman boleh nyoba yang lain kok. Ya, misalkan kita tambahkan saja di sini milih yang folder ya, pilih yang folder. Folder artinya di sini kita melihat kembali ya yang ada di sini. Ya, kita lihat kembali, kita pilih yang sesuai misalkan. Ya, ya saya coba pengen mungkin ini. Ya. Nah, nanti akan ada yang ingin saya ganti salah satu menunya. Nah, kita sisipkan, kita tinggal tunggu dulu sampai proses selesai. Nah, ini sudah selesai footernya. Ini terlalu transparan, saya hapus dulu. Nah, ini footer yang nanti akan saya pakai ya. Nah, ini bisa diganti teman-teman. Ya, misalkan teman-teman klik di sini, itu bisa diganti apa. Nah, misalkan saya inginnya ini di sini berupa logo saja. Ya, teman-teman tambahkan set logo saja di sini. Nah, kalau bisa di bawahnya. Oke, sudah. Hapus logo, klik set logo, change set logo. Kalau ngeceng logo, itu biasanya diminta ngecengnya itu ada di area menu ya. Nah, dia kembali ke identitas situs. Kita ke pustaka media saja tadi kita sudah buat. Siman perubahan. Maka logonya harusnya akan berubah di sini.
balik ke editor. Nah, logonya sudah berubah. Nah, setelah logo di sini sudah ada, saya inginnya di sini mungkin di bawahnya ada berupa sosial media, sosial media. Klik di sini sosial media ke bawah. Nah, ini kita atur lagi nih ya. Kita bikin bulat lagi. Nah, selanjutnya kita perkecil lagi biar lebih estetik. Ini ditaruh di kiri. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya, ini kan sudah ya. Nah, selanjutnya di bagian sini saya mungkin nggak pengen ada ini, teman-teman boleh dirubah. Tinggal misalkan oh nggak nyaman dengan ini hapus saja. Ini juga hapus saja nggak apa. Ini kan ada beberapa blok yang bisa dipakai. Ini misalkan teman-teman hapus juga boleh ya. Nah, misalkan dihapus, maka strukturnya akan lebih besar lagi. Tetapi yang bawah juga akan kocar kacir. Ya, nah, kalau menurut teman-teman di sini bawah kocar kacir, silakan dikembalikan lagi masih bisa. Ya, nah, ini kan bawah sudah ada satu logo sama ininya. Ini teman-teman bisa hapus, ya apa? Boleh. Nah, jadi cuma seperti ini saja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman barangkali ini nggak senang pengen dihapus boleh. Nah, ini misalkan pengen dikasih dilebarin lagi biar ruangnya lebih sempit lagi. Itu juga cuman ininya diperbesar lagi, jangan terlalu kecil juga. Sudah, misalkan ini, oh saya nggak pengen ada ini nih, ya. Saya pengennya ada keterangan ini, mungkin dari berupa apa namanya, berupa jam, berupa ada telepon dan lain sebagainya, keaktifan. Silahkan boleh diganti kontak as mungkin, ya kontak as. Diganti kontak as ini kan sudah ada berupa tutorial dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cari di sini yang merujuknya ke kontak us, misalkan apa yang bisa dipakai. Di sini kan banyak ya menu-menunya, grid-gridnya yang bisa dipakai. Nah, itu bisa teman-teman pakai sebagai ini ya. Mungkin saya mau tambahkan daftar icon. Teman-teman boleh coba-coba saja, nggak apa-apa. Taruh bawahnya sini. Nah, ini kan ada daftar iconnya juga. Misalkan di sini. Oh, telepon. Phone, misalkan. Telepon, coba. Phone. Sudah ada nih. Nah, sisipkan saja. Ya, mungkin ngubah warnanya di mana Pak? Ngubah warnanya di gaya. Kalau mau ngubah warna-warna biasanya ada di gaya. Misalkan, oh saya nggak seneng warnanya kalau terlalu seperti itu. Teman-teman ganti warnanya boleh. Ini warnanya menyeluruh secara keseluruhan. Teksnya warnanya nggak kelihatan Pak. Nah, diganti aja warna putih. Nggak kelihatan karena belakangnya sudah hitam. Teksnya pengennya lebih estetik lagi. Nah, boleh diganti saja. Oh, ini Poppins. Nah, biar lebih bagus. Nah, kecil lagi. Mungkin berapa untuk ininya ya ini udah cukup. Nah, seperti itu. Mungkin daftar itemnya di sini mau diganti dari mungkin pukul 08 titik sampai mungkin 16.30 titik. Nah, kelebihan. Nah, mungkin ini juga bisa diganti ya. Tuh. Nah, oke, mungkin ini juga bisa diganti teman-teman ya. Setelah aktif mungkin jalan ya. Ini alamatnya. Mungkin di sini pengen ada em, street. Nah, jalan apa misalkan? Jalan Pemuda. Pemuda nomor 34 Semarang.
Putus saja. Nah, seperti itu. Nah, sama di daftar yang paling bawah juga sama. Nah, selanjutnya di sini saya nggak pengen ada informasi Gmail. Ya, misalkan saya mau ganti jadi lokasi, bisa Pak? Bisa. Maps. Oke, kita cari di sini, klik plus lagi, pilih peta kalau nggak Maps. Nah, peta Google, taruh bawahnya di sini. Taruh, kalau bisa ini ya jangan sampai ke atasnya, ke bawahnya Maps karena kita mau ke arah bawahnya Maps. Nah, ini teman-teman ganti saja Win Sunan Kudus. Tunggu sampai ngelut, berarti kalau sudah seperti ini sudah di load. Nah, perbesar lagi biar mapnya kelihatan. Oke, ini sudah cukup segini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau ini diperkecil lagi, ya mapnya diperkecil lagi, teman-teman mungkin kalau mau lebih bagus bisa nambahkan CSS, tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk menambahkan CSS karena kalau menambahkan CSS harus ngoding, ya. Tingginya ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, misalkan kebutuhannya seperti ini, oh, cukup nih, misalkan kebutuhannya seperti ini. Nah, dirasa sudah cukup, wes gak apa-apa. Ya, rasa sudah cukup gak apa-apa. Tapi kalau mau modifikasi yang lain, ya teman-teman bisa tambahkan saja mungkin efek gerakan, scrolling, transformasi, dan lain sebagainya, latar belakang. Ya, itu bisa ditambah-tambahkan. Atau mau dioprek-oprek juga boleh, ya. Nah, oke, sip. Nah, nah, oke. Nah, selanjutnya kita terbitkan dulu. Pilih kondisi, pilih enter site, selanjutnya save dan nah, kita tinggal tunggu dulu. Nah, ada terbit. Selanjutnya kita tinggal ini. Nah, oke, wah, footernya belum masuk ini. Oke, udah di enter site. Nah, artinya footernya sudah ada di bagian bawah. Nah, ini sudah ada di bagian bawah. Berarti ini kita sudah bikin ini dulu, kita sudah bikin footer. Nanti kita tinggal bikin halaman utamanya seperti itu, teman. Ya, oke. Untuk pertemuan ini mungkin hanya seperti itu ya. Teman-teman silahkan dikembangkan lebih lanjut mau gimana hasilnya nanti kita pertemuan selanjutnya saya akan pantau. Semoga nanti pertemuan besok kalau teman-teman masih ada kendala terkait pembuatan ini bisa direportkan ke saya atau diinformasikan ke saya boleh grup atau melalui Jabri ya. Dan itu nanti teman-teman dapat ini ya, dapat video ini di YouTube silahkan teman-teman nanti tonton terlebih dahulu dan nanti teman-teman bisa untuk melanjutkan untuk membuat ini. Ya, di pertemuan hari ini kita cuma bisa sampai buat tidur dan putar udah cukup ya. Oke. Oke, baik teman-teman mungkin hanya simpel seperti itu dulu ya untuk pembuatan header maupun footer. Next minggu depan kita akan pembuatan terkait body terlebih dahulu. Ya, sebelumnya juga saya akan memonitoring dulu apabila nanti teman-teman ada kendala sebelum masuk kelas. Saya monitoring apabila apakah ada kendala atau tidak dalam pembuatan ini dalam pembuatan header maupun footernya. Ya, oke baik teman-teman. Kuliah ini saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.